Gubernur Gonteng kencing di pinggir jalan. Kencing di pinggir jalan. Itu kalau orang yang senang sama Gonteng. Gubernur Gonteng itu orang yang meraknya kencing aja di pinggir jalan. Meraknya kencing aja di pinggir jalan. Betul nggak? Ini orang yang salah paham tentang saya. Saya ini bukan konten kreator sebagaimana orang lain. Saya ini adalah orang yang melakukan kerja sebagai gubernur yang seluruh pekerjaannya direkam. Nutup tambang pekerjaan gubernur, benerin mobil overload ke pekerjaan gubernur, sidak ke perusahaan pekerjaan gubernur, beresin banjir pekerjaan gubernur, beresin anak-anak yang anak-anak istimewa adalah pekerjaan gubernur. Dan itu nggak ada yang dibuat-buat sengaja pengen viral-viralan, enggak. Ya, kita lakukan sesuatu yang memang tupoksi kita direkam. Untuk apa saya rekam? Karena saya khawatir direkam oleh orang. Kalau direkam oleh orang kayak bapak, direkamnya sepotong. Saya berapa kali akan pernah fitnah kalau saya tidak punya channel YouTube yang utuh. Berapa kali kan suka dipotong-potong, diambil omongan saya sepotong-sepotong. Nah itu nggak bisa. Saya ini adalah gubernur. Nah, orang lain itu memvisualisasikan apa yang dikerjakan tuh bayar. Ya kan, bayar ke influencer gitu istilahnya ya, bayar ke buzzer, bikin kontrak kerja dengan media baik media mainstream maupun media kan, walaupun media visual lainnya kan, itu kontraknya bayar itu puluhan miliar. Nah kalau saya nggak ada kontrak-kontrak yang besar-besar itu, justru saya bisa mengefisienkan belanja provinsi Jawa Barat. Bikin laporan keuangan, kan nggak usah nyuruh influencer, posting aja di tempat saya, yang nonton udah banyak, gratis. Jadi sebenarnya pemerintahnya terbantu dengan channel yang saya miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Pabrik News. Sebelum kita melanjutkan beritanya, minta dukungannya untuk saudaraku semuanya untuk channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan tekan tanda lonceng agar channel ini kita bisa menayangkan berita-berita yang bermanfaat, memberikan pengetahuan kepada kita semua apa-apa yang terjadi di negeri ini. Semoga saudaraku tetap diberikan kesehatan lahir batin, dimudahkan segala urusan, dilancarkan segala masalah-masalah cepat beres. Terima kasih atas dukungannya. Baiklah saudaraku semuanya, kita lanjutkan berita-berita yang viral berikut ini. Dia beli mobil dinas gubernur berapa? 8M. Saya presiden di Republik Indonesia, saya pakai mobil mau buatan Indonesia. Banyak biaya yang harusnya dilaksanakan oleh kabupaten dan provinsi tidak dilaksanakan. Contoh tadi jembatan desa, rakyat harus teriak, presiden harus turun tangan. Padahal maaf, ada dana desa. Kemana dananya di bupati? Kemana gubernur? Tapi oke lah, saya ambil alih tanggung jawab. Ya, jadi kita ini harus terbuka, kita harus fair. Banyak pejabat itu terlalu banyak, menurut saya ya tidak efisien. Anda lihat sendiri, kita buka-bukaan ya. Ada kabupaten, apa kabupatennya? Pemerintah daerah, dia beli mobil dinas gubernur berapa? 8M. Saya presiden di Republik Indonesia, saya pakai mobil mau buatan Indonesia. Harganya 700 juta itu. Mungkin karena ini presiden ya, ada anti peluru, mungkin harganya 1M. Tapi tidak 8M. Coba kita selidiki semua. Efisiensi, habis itu kunjungan kerja. Sudahlah, itu yang kita minta, kesadaran, rasa tanggung jawab, ya kan? Bupati, kerja untuk rakyatmu. Gubernur, kerja untuk rakyatmu, ya kan? Itu yang kita minta. Ada seorang gubernur bilang, gubernur Gonteng kencing di pinggir jalan. Itu kalau orang yang senang sama Gonteng, gubernur Gonteng itu orangnya meraknya, kencing saja di pinggir jalan. Ungkapan gubernur yang satu ini diduga nyindir ke KDM dan mendapat reaksi keras dari warganya sendiri. Coba, warganya sendiri kecewa dengan pernyataannya. Dibilang gubernur cuma bisa nyindir, gubernur tambal jalan, gubernur ngonten gak laku, bahkan sampai ada warganya sendiri yang merasa malu terhadap perilaku gubernurnya.
Ini namanya senjata makan tuan, Cok. Mulutmu harimaumu, ngerekam ke diri sendiri. Apalagi gubernur ini nyindir ke KDM untuk yang kedua kalinya. Kenapa gubernur sebaik KDM banyak yang nyerang? Ini bukti di negeri ini belum siap menerima pemimpin yang bersih, jujur, dan mencintai rakyatnya. Bukankah begitu? Gubernur Jawa Tengah sentil KDM, manipulasi anggaran, makanya jalannya jadi bagus. Sepertinya Pak Gubernur Jawa Tengah ini suka sama Pak KDM. Buktinya apapun dikomentari. Nah, menurut kalian gimana guys? Apakah jalan bagus itu hasil dari manipulasi anggaran? Kemudian Pak Gubernur Jawa Tengah itu minta diaudit. Nggak kebalik Pak, yang diaudit itu Gubernur Jawa Barat atau Jawa Tengah nih? Jalan bagus itu Pak adalah hasil program dari Pak KDM. Dananya itu beliau itu memang benar-benar untuk program tersebut, nggak digunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, sehingga jalan-jalan itu menjadi bagus Pak. Jadi ketika mau ada audit, ada faktanya Pak, jalan bagus. Kemudian ada anggarannya. Nah sekarang Pak, banyak banget ya di kalangan gubernur, banyak banget nih. Kadang ada banyak anggaran, realisasinya kagak, seperti itu. Saya nggak ngerti nih di Jawa Tengah. Semoga sama dengan Jawa Barat ya Pak ya. Jadi saya seneng nih Gubernur Jawa Tengah cinta mati sama Pak KDM. Rupanya seperti itu. Untuk Pak KDM Gubernur Jawa Barat, kami mengucapkan terima kasih karena jalannya sudah bagus. Pemudik tahun 2026 dapat menikmati fasilitas Jawa Barat jalan-jalannya dengan mulus. Nah, sebenarnya itu adalah hasil dari pajak yang disalurkan melalui infrastruktur di Jawa Barat tersebut. Dari rakyat untuk rakyat, kembali lagi untuk rakyat. Nah, inilah yang diidam-idamkan oleh semua warga atau setiap rakyat bahwa apapun yang diberikan untuk negara, contohnya adalah pajak, bisa kembali ke rakyat itu sendiri. Semoga banyak banget nantinya yang mencontoh program kerja nyata gubernur kami ini diikuti oleh orang atau gubernur lainnya. Jadi ini adalah sebagai motivasi untuk memberikan program terbaik kepada rakyatnya. Untuk teman-teman yang sedang mudik, selamat menikmati jalan-jalan yang lancar, nggak ada yang tambal sulam, nggak ada yang berlubang, apalagi bolong-bolong ya. Selamat mudik. Kang Deddy orang yang menyadari gubernur itu nggak bisa ngapa-ngapain. Gubernur luar Jakarta ya. Emang nggak bisa ya ngapa-ngapain? Karena gubernur itu sebetulnya kan otonomi kita itu ada di level 2, bupati dan wali kota. Ya. Gubernur itu fungsinya hanya supervisi dan koordinasi, perpanjangan pemerintah pusat. Makanya nggak salah kalau ada orang mengatakan gubernur kenapa nggak sekalian dipilih presiden aja, karena fungsi dia agak lebih kuat di situ. Jadi dalam konteks itu gubernur emang nggak bisa ngapa-ngapain, kecuali Jakarta, karena Jakarta itu khusus dan dia wali kota dia yang pilih, tidak dipilih oleh masyarakat gitu kan. Dalam konteks itu dengan keterbatasan yang ada, disitulah menurut gua Kang Deddy menyadari bahwa harus menjadi superstar dulu nih, sehingga punya legitimasi lebih di hadapan bupati wali kota, di hadapan masyarakat, karena jabatan gue banci posisinya. Dan kemudian dia lakukan itu. Apakah itu berhasil? Berhasil pada skala tertentu, tapi bukan nggak mungkin juga itu bisa jadi bumerang. Bupati wali kota bisa jadi nggak seneng sama dia gitu ya, karena seringkali jadikan contoh untuk kayak nunjukin lu salah gitu ya, dan di depan kamera dan lain-lain. Tapi ya menurut gue ada kesengajaan yang sudah dia hitung resikonya. Gua sih meyakini Kang Deddy ngerti algoritma, tim risetnya kuat, dan dia punya energi yang gak kalah dengan content creator. Karena kalau kita lihat frekuensinya, menurut gua kalah. Content creator dia sehari kayak bisa bikin 2, paling gak minimal 1 4 video YouTube kayaknya deh. 4 video YouTube mungkin gitu ya. Content creator paling 1 atau 2 gitu kan. Jadi menurut gua ya memang dia punya kesadaran tentang itu. Wow. Masih hangat ya berita terbaru dari seorang Ahmad Tufi yang lagi-lagi menyindir Deddy Mulyadi dengan sebuah konten. Dan dia tidak pernah mengingat dengan apa yang pernah dilakukannya beberapa waktu lalu yang dihujat oleh netizen.
atau bahkan warga sendiri ketika dia disebut sebagai gubernur tambal jalan. Dan dia juga tidak mengingat dengan kebijakan Deddy Mulyadi yang baru saja dilakukannya dengan bagikan uang sebesar 6,9 miliar untuk para ojol, tukang andong, supir angkot yang meminta mereka untuk berhenti beroperasi untuk kenyamanan mudik lebaran tahun 2026 ini. Dan kemudian dari nyinyirannya kepada warganya sendiri ketika anak-anak keracunan MBG, makanan bergizi berbayar. Ini gak gratis ya, ini karena dari pajak masyarakat. Tapi itulah seorang Ahmad Lutfi yang tidak pernah lupa dengan kebijakannya yang tersalib oleh seorang Deddy Mulyadi. Pak Marquez menyalip seorang Bagnaya yang akhir ini sedang terpuruk. Tapi itu seorang Ahmad Lutfi ya. Semoga saja dari kritikan masyarakat itu sebagai dari teguran yang cukup bisa membuat para pejabat tambah giat untuk menjaga masyarakat, bukan menambah atau menyusahkan masyarakat. Dan seperti apa video selengkapnya, langsung ke TKP guys. Security, kali security. Mana? Kek, kebiasaan ya si Ganu tuh menang gaji wae. Jadi ya makanannya dibere, jangan punya kebiasaan begitu, nggak boleh kamu pegawai. Jadi kalau orang memberi nunggu aja, jangan nyampur, nggak boleh. Kamu bukan orang miskin, ya kan, punya gaji kan, punya THR kan. Ini gedung Pakuan, nggak boleh punya jiwa miskin. Ya, tukang ngabere. Tapi kalau orang yang tiba-tiba ini saya nggak suka, ya apalagi kamu punya gaji kan, dibanding yang lain kamu lebih baik kan, makan di sini dapat, kerjanya juga nggak capek. Capek juga Pak. Capek naon saya nanya gawe. Bersih dapur. Oke, keluar dari sini kerjanya. Capek mana dengan yang angkut sampah? Sama Pak. Pilih besok kamu ngangkut sampah aja, nggak usah kerja di dapur. Sama Pak. Yang kerja di dapur saya tiap hari di sini nggak? Enggak Pak. Tiap hari ada tamu ke gedung Pakuan nggak? Enggak ada Pak. Nggak ada. Kamu kerjanya capek nggak? Enggak Pak. Nggak boleh punya mental. Kamu siapa namanya? Sama Pak. Sudah lama kerja sini? Dari 2020 Pak. Masih baru kan? Iya Pak. Kamu capek? Berhenti dari sini. Iya Pak. Maaf Pak. Ya, nggak boleh punya mental begitu. Maaf Pak. Sini, propos aja kumpul. Baris. Tadi propos aja bicarakan saya mana? Bu, tadi pagi-pagi ada yang saya marahin, Bu. Jadi kita lagi ngasih ke security yang sapu. Dia nyelungsung, nyamperin. Saya bilang kamu nggak usah kayak orang kekurangan, nggak punya THR. Nanti juga ada waktunya. Jangan suka sirik sama rezeki orang lain. Nggak boleh. Ya. Dia bicarakan isu-isu, saya marahin pagi-pagi. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Utang segera dilunasi. Aing sakabang masuk hayang nanya ke para pembenci kan sok nyinyir ke bapak aing gitunya. Lamun misalkan di mata manehanana Kang Deddy Mulyadi teh pagaweana teu ecreug atau gagal sebagai gubernur, kira-kira sosok anu kos kumaha, sosok gubernur atau pemimpin kos kumaha nu dipikahayang ku manehanana. Lamun misalkan manehanana boga kandidat, boga tokoh, boga calon yang seharusnya menjadi gubernur Jawa Barat teh, sok saha sebutkeun ngaranna. Atau misalkan lamun rek dibandingkeun pagaweana ya antara gubernur Jawa Barat, kira-kira nu bisa nyaingi pagawean gubernur Jawa Barat, ayeuna gubernur mana? Sok coba tulis di kolom komentar.